Zikir adalah termasuk sesuatu yang paling unggul di antara segala sesuatu yang memiliki keunggulan. Sesuatu yang memiliki keunggulan banyak sekali. Sholat unggul, sedekah unggul, haji unggul, jihad unggul, infak unggul, saum unggul, tolong menolong unggul, semua keunggulan banyak. Di antara semua yang memiliki keunggulan, zikir adalah yang terunggul. Sebenarnya, lihat nanti di depan pengarsa Abah menyebutkan, saya sebenarnya cuma mengumpulkan, bukan menulis sendiri. Jadi yang bicara begini bukan pengarsa Abah ini. Beliau mengangkat kata-kata Syekh Abdillah Alwi Al-Haddad dalam kitab Nasoihud Diniyah. Kawan-kawan yang pernah ngaji Nasoihud Diniyah pasti tahu ada bab zikir. Ini babnya. Kenapa beliau mengangkat kata-kata ini? Karena banyak orang yang menganggap bahwa zikir bukan afdholul qurban. Coba tanya masyarakat kita. Kebanyakan masyarakat kita kalau ditanya, tawarkan kepada mereka antara zikir dan doa banyak rezeki. Kira-kira kemana mereka menomorsatukan? Pak, ini ada 2 amplop. Yang nomor 1 adalah doa banyak rezeki, insya Allah. Kalau Bapak mengamalkan ini, cepat maju usahanya, Pak. Nah, ini 1 amplop lagi ilmu tentang zikir untuk membersihkan kolbu. Silakan mau yang mana? Kira-kira kemana orang? Ke doa banyak, termasuk yang hadir. Nah. Ya. Ini. Jadi yang afdal adalah Asmaul Husna ya Rasul ketimbang zikir ma'rifat. Di Indonesia bicara ginian gak usah tersinggung, memang sudah merata. Orang lebih mengejar buah pisang ketimbang ngurus pohon pisang. Urus pohon pisang, buahnya datang sendiri. Ngejar-ngejar buah pisang, pohonnya nggak diurus, hasilnya pisang-pisangan. Kuning bagus, menarik sekali di lemari, 6 bulan nggak busuk-busuk. Pas dibuka plastik, dalamnya kecoa. Karena yang di lemari adalah bukan pisang, tapi pisang. Maaf, wahai umat Islam di Asia Tenggara, saya sampaikan ini di Malaysia, saya sampaikan ini di Thailand, saya sampaikan ini di Singapura. Tuan-tuan dan puan-puan, kita terlalu mengejar buahnya. Padahal pokoknya lah yang harus kita urus. Untung belum ada OPDP di sana. Betul-betul. Saya bahaskan di Masjid Sultan Salahuddin Selangor. Masjid besar, bisa halal sana. Bukan sombong, sok, tukang main luar negeri. Tapi ini kenyataan. Kebanyakan umat Islam di kita, kalau kontak dengan Allah, mohon maaf, bukan mendahulukan syukur dan taubat, tapi yang didahulukan adalah permintaan. Maka seakan-akan kita pengatur Tuhan. Ya Allah, panjangkan umur saya, awas jangan pendekkan. Ya Allah, rezeki yang banyak jangan kasih sedikit. Ya Allah, jadi Tuhan gak bisa diatur sih. Gak berani ngomong begitunya sih, tapi dalam hati ada gituannya. Jujur itu, Fir'aun kecil itu. Fir'aun kecil itu. Maaf. Jadi ginian dalam kalbu ini belum ada yang membersihkan. Maaf, bukan belum ada. Mungkin sudah ada tapi belum selesai. Termasuk dalam hati saya. Oh iya. Apa tadi? Jadi zikir adalah yakini bahwa zikir adalah apa tadi? Abdulil umuril fadhail. Mohon diulang. Mungkin Allah Pak Jejen mau kodam lewat aja. Baca sini sana. Oh sayang Pak Mutiara mahal. Umat Islam di kita tidak mengedepankan zikir, bahkan salah paham terhadap ahli zikir. Awas, jangan dekat-dekat dengan orang ini.
nambah terus. Jangan dekat-dekat dengan orang ini karena torekat, aliran sesat. Allahu Akbar. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah banyak pekerjaan kita, banyak proyek yang harus diselesaikan. Wa abdolil qurbat. Apa katanya? Pekerjaan-pekerjaan yang bersifat kurbah kepada Allah, pendekatan kepada Allah sungguh sangat banyak. Ketahuilah kurbah yang paling utama adalah zikir. Apakah wasilah jembatan yang bisa dipakai oleh kita untuk mendekatkan diri kepada Allah? Banyak. Tapi yang paling mampu menyampaikan kita kepada Allah adalah zikir. Ini kitabnya. Kalau dianggap kita husnul salah, Nasaihuddin kitabnya. Nasaihuddin salah, Syekh Abdillah Ali Al-Haddad, Waliullah. Beranikah Anda menyalahkan dia? Membentur cadas orang sebut, membentur karang Anda. Beliau alim, Quran 30 juzuk ada di otaknya dan hafal, hadis ribuan hafal dan pengamal, sudah mencapai tingkat waliullah. Walaupun beliau maaf, orang yang tidak melihat matanya. Mana yang dijadikan dasar oleh An-Nasaihuddin yang menyebutkan begitu? Al-Ankabut ayat berapa? 45. Wala dzikrullahi akbar. Pakai lam. Sesungguhnya zikir kepada Allah itulah yang lebih besar, yang lebih agung. Ini kelanjutan dari ayat inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wala dzikrullahi akbar. Al-Mukarramin, para kiai, para ustaz yang sudah aktif sekarang memimpin umat, jelaskanlah dengan penuh arif dan bijaksana kepada umat. Wala dzikrullahi akbar. Ini ayat ini sekarang posisinya sedang di mana ini di kalangan umat, coba. Kalau dilihat di nomor urut di otaknya, wala dzikrullahi akbar berada di nomor berapa ini? Wala uang akbar, wala duit akbar, wala mobil akbar, wala rumah akbar, wala emas akbar, wala pacar cantik akbar, wala pacar handsome akbar. Kita memimpin umat harus bisa mengukur kira-kira ayat ini di otak umat sedang jadi nomor berapa. Tidak hanya menjadi pemimpin kagetan aja, wow, kenapa terjadi begini? Kenapa terjadi begini? Kok panik? Karena zikir yang sebenarnya alat utama diposisikan di posisi nomor sekian. Mudah-mudahan saya tidak terlalu melenceng, saya menduga, karena memang kenyataan bergemanya kalimat la ilaha illallah di negeri tercinta ini, nomor satu adalah bila ada gempa. Betul-betul. Yang sedang main bola berhenti dulu. Yang sedang main gaplek berhenti dulu. Yang pacaran berhenti dulu. Kenapa kau pakai berhenti dulu? Takut kiamat, Pak Kiai. Kiamat aja Pak. Kalau memang udah waktunya, takut mati Pak Kiai. Mati aja, apa sulitnya? Pengen husnul khotimah Pak Kiai. Yang kedua, baru bergema kalau ada kematian. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita baru datang dari Jakarta. Ada apa ini? Aduh, kamu meninggal. Oh, la ilaha illallah. Tapi zikir untuk membersihkan qalbu, zikir untuk qurbah kepada Allah, kelihatannya di kalangan masyarakat masih jauh. Baik. Yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Tolong kontrol terjemahnya Pak, supaya saya tidak salah menerjemahkan. Husnudzon kepada saya boleh, tapi kesalahan saya dianggap benar juga jangan. Hati-hati, menghormati ulama harus ada batasan ya. Maaf, kritik
lagi ke dalam. Kalangan kita kadang-kadang suka overhormat. Akhirnya yang dihormat jadi gila. Oh, panjang lagi kalau bicara. Ya, ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Yakni orang yang sudah bersyahadat, menyatakan tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad Rasulullah. Uzkuru Allah, uzkurullah. Berzikirlah kamu sekalian kepada Allah. Jumlahnya berapa ya Allah engkau perintahkan kami berzikir? Zikran katsira. Dengan zikir yang sebanyak. Kira-kira aja lah. Saya bawa tafsir di satu bag. Tafsir. Selain di laptop, saya bawa tafsir satu bag. Supaya nanti ayat-ayat yang perlu penafsiran panjang, kita buka tafsir Zamakhsyari, Qurtubi, Al-Munir, Al-Jailani. Banyak tafsir yang perlu kita buka. Baik. Zikran katsiran itu kira-kira aja lah, mohon izin kepada Allah, kami akan mencoba mengangkat angka. Kira-kira bapak-bapak zikir banyak itu sehari semalam berapa sih? Enggak apa-apa, ada jawaban. Ya. Pada sholat berapa sih? Bagi yang dari TKN biasa 165 la ilaha illallahnya. Iya, tengah malamnya berapa sih? Nah, baik, silakan. Tapi kalau ingin full, jawab aja. Sehari semalam tiada detik yang kosong dari zikir. Yang disebutkan zikr katsira adalah tiada denyut jantung yang kosong dari zikir. Mohon diulang kalau tidak kurangan. Sudahkah setiap denyut jantung kita diisi dengan zikir? Sudahkah seluruh umat Islam Indonesia yang jumlahnya kurang lebih 200 juta, potong yang belum balik 100 juta, ambil aja 100 juta yang balik lah, supaya lebih mudah. Apakah yang 100 juta yang sudah balik umat Islam di Indonesia, denyut jantungnya semuanya selalu diisi dengan zikir? Wallahu a'lam. Ini persoalan juga. Ya, Allah perintahkan wasabbihuhu bukratan wa asila. Jangan pernah ada pagi dan sore yang kosong daripada bertasbih kepada Allah. Ayat lain. Wadkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa duna jahri minal qaul bil ghudwi wal asal wa la takun minal ghafilin. Ingatlah selalu Tuhanmu dalam kalbumu, tadarruan dengan penuh merendah, ya. Wa khifatan dan penuh rasa takut, wa duna jahri minal qaul, dengan tidak dikeraskan suaranya, kata-katanya. Nah, Pak Jejen tahu ada ayat ini dalam Al-Quran. Tapi Pak Jejen kalau zikir setelah sholat, kedengaran suaranya. La ilaha illallah. Bagaimana ini? Tenang. Hati-hati. Ayat yang menggunakan waduna jahri minal qaul itu awalnya wadkur rabbaka fi nafsik. Ingatlah Tuhanmu dalam kalbumu. Zikir yang di dalam kalbu jangan terdengar dalam suara. Ada zikir lisan, ada zikir kalbu. Zikir yang kalbu tidak keluar, tidak terdengar keluar. Zikir yang di luar terdengar keluar. Waduna jahri minal qaul bil ghudwi wal asal. Wala takum minal ghafilin. Dan janganlah kamu menjadi orang yang lupa kepada Allah. La, kalimat apa? Kalimat nahi. Apa makna nahi? Larangan. Jadi Allah melarang kita lupa kepada Allah. Kalau yang dilarang menurut dasar usul fikih arahnya kemana? Haram. Ingat kepada Allah, jangan dianggap sunnah, saudara. Ini lagi kekeliruan negeriku tercinta. Ya, dikir mau ikut boleh, nggak juga apa-apa. Banyak yang fatwa seperti ini. Padahal zikir adalah wajib. Kenapa jadi wajib? Perintahnya juga dengan kata perintah. Fadhkurullah. Al aslu bil amri lil wujub. Yang mana yang wajib ini? Yang wajib adalah kalau zikir mengarah kepada pembersihan qalbu. Kalau zikir sebatas
baca-bacaan mencari pahala, silahkan dihukum di sunnah, silahkan dihukum di sunnah. Kalau baca-bacaan sekedar mencari pahala. Tapi kalau zikir membersihkan kolbu, hukumnya fardu ain. Fardu dilaksanakan mendapat pahala, tidak dilaksanakan mendapat. Jadi kepada yang belum melaksanakan, jujur aja, setiap hari kita menabung dosa. Lanjut. Ya ayyuhalladzina amanu, alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa tatma'innu, dan tenanglah qulubuhum, hati-hatinya, bizikrillah, dengan berzikir kepada Allah. Allah, kalimah apa? Kalimah zakat. Ingatlah, kamu jangan lupa, bizikrillah, dengan berzikir kepada Allah, tatma'innul qulub, hati akan menjadi tenang. Adakah apa ini dialektika